Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin ibn Abdillahi amma ba'd. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan yang ke-9 di kajian kitab Lubbul Usul. Dan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang takliful ghafil, takliful mulja, dan taklif al-mukrah. Dan sekarang kita akan meneruskan pada ibarah wa yata'allaqul khitabu 'indana bil ma'dumi ta'alluqan ma'nawiyya. Wa yata'allaqul khitabu, qala Syekh al-Islam Zakaria al-Ansari, wa yata'allaqul khitabu, dan berhubungan khitab, berkaitan apa khitab, indana menurut kita ahlu sunnah wal jamaah, bil ma'dum, dengan sesuatu yang belum ada, di mana ta'alluqnya adalah ta'alluqan, dengan berta'alluq, saluhiyan atau di sini ma'nawiyan. Jadi ini adalah ibarah dari kitab Lubbul Usul karya Syekh al-Islam Zakaria al-Ansari. Jadi kita akan menjelaskan satu persatu dari kalimat yang sudah dibacakan tadi. Sebelum kita memasuki, perlu kita bahas tentang masalah ta'alluq. Ta'alluq, apa maksud dari ta'alluq? Kaitan. Khitab berta'alluq, khitab diarahkan, khitab berkaitan. Nah, ta'alluq di sini apabila berkaitan dengan seorang mukallaf, maka khitabullah apabila berta'alluq dengan orang mukallaf, maka orang mukallaf itu wajib melaksanakan apa yang terkandung dalam khitab. Itu arti dari ta'alluq. Contoh, aqimus sholah, ini khitabullah subhanahu wa ta'ala, khitab Allah yang diarahkan pada seorang mukallaf. Aqimu, wahai orang mukallaf, hendaklah kalian melaksanakan sholat. Jadi orang yang dikhitab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang mukallaf. Jadi khitab Allah di sini berta'alluq, berkaitan, berhubungan dengan orang mukallaf. Ini arti gampang dari at-ta'alluq. Nah, dengan pemahaman ini insya Allah kita lebih mudah mencerna atau memahami ibarah yang ada di sini. Wa yata'allaqul khitabu 'indana bil ma'dumi ta'alluqan ma'nawiyan. Ta'alluq itu ada dua, ada ta'alluq tanjizi, ada ta'alluq saluhi atau ta'alluq maknawi. Ta'alluq tanjizi apabila kaitannya, arahannya, hubungannya itu tanjiz, munajjas, itu sekarang. Contoh, aqimus sholah, apakah saya ini sudah mukallaf, saya merupakan orang mukallaf, lalu dikhitab oleh Allah Subhanahu wa taala, aqimu, hai orang-orang mukmin yang mukallaf, hendaklah kalian melaksanakan sholat. Hendaklah kalian melaksanakan sholat. Saya masuk terhadap golongan orang-orang mukallaf. Maka saya, bagaimana status saya adalah orang mukmin, mukallaf, saya kena khitab. Saya kena khitab aqimus sholah. Artinya khitab Allah berta'alluq pada saya. Ta'alluqnya pada saya tanjiz, sehingga saya harus melakukan sholat, harus melaksanakan sholat. Ini arti dari ta'alluqnya tanjiz. Ya, sudah berkaitan. Ta'alluq tanjiz artinya ta'alluq atau khitab itu sudah berkaitan dengan saya, dan saya harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ta'alluq tanjiz. Ada ta'alluq namanya ta'alluq saluhi. Ta'alluq berkaitan tapi tidak tanjiz, sehingga karena tidak tanjiz, orang yang terkena ta'alluq tadi itu bisa melakukan apa yang akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak sekarang. Contoh misalkan anak kecil yang baru umur misalkan 2 tahun. Aqimus sholah, lafaz aqimus sholah, apakah berkaitan dengan anak kecil tadi? Menurut ahlu sunnah wal jamaah berkaitan. Berta'alluq, khitab Allah Subhanahu wa taala berta'alluq pada anak-anak yang masih kecil tadi. Dalam artian anak
tersebut itu bisa ditaklif. Kapan? Ketika syarat-syaratnya sudah terpenuhi semuanya. Dia sudah memenuhi syarat, sudah baligh, sudah berakal sempurna, dan semacamnya. Jadi sekarang yang akan dibicarakan ta'alluqnya khitabullah subhanahu wa ta'ala pada anak kecil, apakah ta'alluq tanjizi, apa ta'alluq maknawi? Kata ahlu sunnah wal jamaah, ta'alluqnya ta'alluq maknawi, dalam artian anak tersebut walaupun sudah terkena khitab aqimus sholah, dia tidak melaksanakan sholat sekarang. Kenapa? Karena ta'alluqnya masih soluhi. Apa maksud dari ta'alluq? Apa fungsi dari ta'alluq soluhi? Anak yang itu anak yang masih berumur 2 tahun itu bisa menerima khitab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini arti dari ta'alluq soluhi. Bisa menerima khitab Allah subhanahu wa ta'ala ketika syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Harus baligh, harus akil, dan semacamnya. Ini dari ta'alluq, arti dari ta'alluq maknawi. Oleh karenanya di sini dikatakan oleh beliau wa yata'allaqul khitab. Khitab itu berta'alluq pada ma'dum. Ma'dum ini orang yang tidak ada. Orang yang masih belum dilahirkan atau yang sudah dilahirkan tapi masih kecil misalkan. Ya, ma'dum. Tapi ta'alluqon maknawiyan. Ta'alluqnya bukan ta'alluq tanjizi, tapi melainkan ta'alluq maknawi. Apa maksud dari ta'alluq maknawi? Artinya anak kecil tadi atau orang yang masih belum dilahirkan itu terkena khitab, tapi sifat khitabnya maknawi, dalam artian orang yang belum lahir ini atau orang yang sudah dilahirkan, anak yang sudah dilahirkan masih berumur 2 tahun, itu ketika sudah lengkap syaratnya, rukun-rukunnya sudah lengkap semuanya, maka anak tadi kena taklif tanjis. Kenapa anak kecil kok tidak berta'alluq khitabullah dengan ta'alluq yang bersifat tanjis? Karena ini masih kecil. Masih kecil, gak mungkin dia melaksanakan sholat sesuai dengan sholat yang Allah perintahkan. Maka di sini khitabnya itu berta'alluq padanya, tapi ta'alluqnya ta'alluq soluhi. Nah sekarang pertanyaan agar lebih dipaham, ini barang ini apakah terkena khitab aqimus sholah? Apakah benda ini khitab Allah aqimus sholah berta'alluq pada barang ini? Tidak. Kenapa? Apakah kita akan mengatakan seperti halnya kita mengatakan pada anak kecil atau orang yang masih belum dilahirkan? Tidak. Karena ini tidak bisa menerima taklif. Ini tidak bisa baligh, ini tidak bisa dikatakan berakal dan semacamnya. Nah, jadi dari sini kita paham bahwasanya kalau seperti benda ini khitab Allah sama sekali tidak berta'alluq la tanjizi wala soluhi. Adapun anak kecil atau orang yang masih belum dilahirkan, khitab Allah berta'alluq, tapi ta'alluqnya ta'alluq soluhi atau maknawi, tidak ta'alluq tanjisi. Apa arti ta'alluq soluhi? Dalam artian anak kecil atau anak yang masih belum dilahirkan tadi, apabila syarat-syarat taklif sudah terpenuhi semuanya, baligh, akil dan semacamnya, maka khitab Allah yang asalnya berta'alluq soluhi akan berubah menjadi ta'alluq tanjizi, sehingga anak tersebut kalau sudah baligh, sudah memenuhi syarat-syarat taklif, anak tersebut wajib melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan khitab yang diarahkan pada anak tersebut, sesuai dengan ta'alluqnya ta'alluq tanjizi. Ya, jadi ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian hukum yang berawal dari khitab. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi